Oke, akhirnya kita tayang perdana juga ya. Selamat datang di Salting Universe ya. Kali ini kita masuk ke dalam segmen yang namanya proaktif reaktif ya. Jadi kita akan mendengarkan opini dan hari ini ya, lu bisa lihat di jam sebelah ini ya. Kita ini jam kurang lebih jam 3 pagi ya. Jadi ini bukan sore bro, ini jam 3 pagi. Kenapa kita harus tayang jam 3 pagi? Karena kita ingin langsung memberikan informasi kepada masyarakat luas untuk tetap aware ya dengan yang namanya virus yang lagi viral ini ya. Tentunya gue juga kedatangan sahabat gue ya yang bernama Jaka. Hai Jak. Halo bro. Apa kabar bro? Nggak boleh kena bro. Oh iya. Ini gayanya si Sri Mulyani. Oke, selamat datang bro di Salting Universe. Oke, terima kasih. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya virus corona bro. Tapi gue bacain dulu dari Kompas ya. Wabah virus corona yang dimulai dari Wuhan, Cina kian meluas ke seluruh dunia. Sampai saat ini total ada 134.812 orang terinfeksi di 128 negara, termasuk ratusan penumpang kapal pesiar Diamond Princess ya. Sedikitnya ada 4.984 pasien yang terinfeksi COVID-19 meninggal di seluruh dunia. Nah, gue pengen nanya opini lu Jak ya. Ada gak sih dampak perubahan yang namanya virus corona ini dalam kehidupan lu? Oh, yang pasti ada banyak banget dampak perubahan yang gue jalanin sebelum adanya virus corona ini dan sesudah adanya virus corona ini ya bro. Jadi bukan karyawan swasta nih bro. Nah di kantor itu sekarang tuh udah ribet banget dah. Mulai masuk kantor harus mesti pakai apa tuh alat buat ngukur Scan ya? Scan gitu, scan pemanas itu kayak apa tuh, termometer ya? Kalau gue bilang sih kayak di supermarket ya, jadi lu keluar masuk gedung itu di scan, di scan ya. Harganya berapa gitu ya. Kayak gitu lah bro, terus juga masuk ke ruangan mesti pakai hand sanitizer tuh ya, bersihin. Aduh, apalagi sebelum ada virus kita jabat tangan, kita ngobrol dekat juga fan-fan aja. Setelah ada virus ini nih, corona nih, jabat tangan jadi mulai, aduh jangan deh, gue takut kena, gue takut ini, aduh jadi ribet lah pokoknya masalahnya gara-gara virus satu ini nih bro. Tapi lu seberapa takut sih akan hadirnya virus corona ini yang awalnya dari Wuhan? Ya gue baca berita sih awalnya tuh dari apa namanya, kampret ya, kalau di Indonesia tuh kampret, kelelawar gitu ya. Seberapa takut lu akan virus ini? Yang pasti takut banget bro, karena kan ini kan apa namanya, dampaknya bakal kematian kan. Apalagi juga terus vaksinnya juga belum ditemuin juga kan di Indonesia terutama nih. Soalnya gini bro, kalau misalkan maaf nih, misalkan gue yang kena, dampaknya nanti ke keluarga gue juga bakal kena nanti di rumah kan. Terus teman-teman gue juga bakal kena juga, terus gue juga bakal diisolasi gitu kan. Ngeri juga nih belum virus satu ini nih. Tapi lu denger gak sih dari beberapa informasi bahwa Indonesia itu yang paling terakhir kan terkena dampak virus corona ini ya? Apakah benar emang orang Indonesia itu seneng makan makanan yang jorok-jorok pinggir jalan, atau memang ya karena kita suka makan rempah-rempah jadi antibodi kita kuat? Menurut lu gimana bro? Menurut gue sih kayaknya bukan itu sih, kayaknya dari iklim negara kita sih, kan bilang tropis ya. Jadi mungkin virus-virus yang di sana apa namanya, kurang mempan sama tubuh kita yang udah beriklim kayak gini kan. Gitu. Terus juga apa namanya, tapi ujung-ujungnya bakal kena juga sih, karena orang yang ngebawa virus itu udah ke Indonesia, dan Indonesia tuh udah sekarang udah update 69 kasus bro. 69 kasus update per tanggal hari ini ya? Iya hari ini. Hari ini tuh tanggal 14 Maret. Gitu ya. Nah, lo kan kalau dari keluar masuk kantor harus di scan kayak gini. Terus apa yang lo lakuin pas lo sampai rumah ketemu istri dan anak lo? Nah, kan sering ada informasi tuh mengenai bagaimana cara menangani virus corona gimana. Nah, gue selalu cuci tangan bro. Habis berangkat pulang kerja tuh, masuk ke rumah sebelum ketemu istri atau anak, gue ke dapur dulu, cuci tangan dulu tuh pakai sabun. Atau hand sanitizer lah.
Nah, setelah itu gue cuci muka, baru gue ketemu sama anak istri gue. Jadi aman di situ ya? Jadi insya Allah aman lah. Tapi keseharian lu masuk kantor pakai masker ya? Nah, gue nggak pernah pakai masker bro. Rasa bangkuang rasa apa nih? Bukan masker. Itu beda bro. Masker yang dijual sekarang yang udah harganya mahal tuh katanya. Iya bener banget tuh, gara-gara itu jadi melonjak banget ya. Orang, aduh, apa namanya sih, lagi mumpung lah. Ngapain coba kayak gitu ya? Pakai masker di kantor juga, gue pakai masker juga tuh. Nyaman gak sih lu kerja sambil pakai masker gitu? Sebenarnya kurang nyaman sih, kurang nyaman. Apa namanya? Gimana sih? Muka tuh ditutupin gitu seharian full kan? Pengap ya? Iya, pengap banget gitu loh. Oke bro, sambil kita ngobrol asik ya, ini ada cemilan. Kita sambil ngopi dulu bro. Mantap. Mantul, ya. Snacknya bro, kita makan bro. Ini kopi apa, merek apa nih? Karena belum ada yang endorse, ya, jadi kita belum bisa sebutin kopinya apa. Tapi ini kopinya enak banget gitu. Oke. Gue juga sempat baca beberapa artikel, katanya virus ini adalah buatan manusia dan konspirasi dari sebuah negara. Bagaimana sudut pandang lo tentang virus corona konspirasi? Gue juga pernah dengar tuh bro. Jadi katanya sih di Wuhan itu ada apa namanya, laboratorium, katanya sih laboratorium, dan sedang ngebuat atau meneliti sebuah virus gitu. Nah, entah ini niatnya untuk apa mau nyari obat kah atau vaksin dari virus-virus yang lain kah? Tapi tuh virus corona itu menyebar ke daerah laboratorium sendiri kan. Dan anehnya yang update sekarang ini di Wuhan sendiri, Cina sendiri tuh yang sembuh dari virus corona katanya nih mulai ada banyak yang sembuh. Tapi di negara lain malah yang dampaknya kena banyak, apalagi Italia itu bro. Italia lagi dia udah ini ya, menutup negaranya untuk keluar masuk. Iya betul. Bahkan Amerika itu pertama kali dalam sejarah Amerika Eropa itu menutup penerbangan dari dan ke Eropa. Gitu. Oke bro, gue balik lagi ke kehidupan lo ya, karena kita bicara di sini proaktif kreatif, opini dari lo. Ya, apa sih yang lo lakuin untuk antibody lo? Apakah lo ikutin artikel-artikel yang ada di berita? Lo minum temulawak lah, jahe lah, jamu-jamuan lah. Karena bukan hanya masker yang harganya tinggi, tapi jamu-jamuan juga harganya tinggi. Masa sih? Iya. Ya, sekilo jahe aja biasa cuma 40.000, jadi 80.000 bro. Gitu. Nah, kalau lu untuk antibody, lu dan keluarga lu kan lo lakuin? Yang pastilah jaga kesehatan, kan, jaga apa namanya, kondisi, karena kan virus kayak gitu kan pasti nyerang kondisi yang sedang nggak fit kan. Itu bakal apa namanya, lebih berdampak, bakal kena itu kan. Terus juga olahraga yang pasti buat menjaga daya tahan tubuh. Terus juga minum multivitamin, makan makanan yang dijaga, jangan sering makan es, terutama apalagi kan yang gampang kena flu gitu kan. Terus ya itu, balik lagi kita harus rajin bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka sebelum tidur. Dan dari luar rumah juga harus kayak begitu juga, cuci kaki, cuci tangan. Ya, kayak begitu sih bro. Yang penting jaga pola hidup sehat aja lah, jangan jorok gitu loh. Yang penting bersih ya, biar antibody kita juga kuat gitu ya. Karena menurut Menteri Kesehatan juga tadi gue denger interviewnya bahwa sebenarnya virus ini bisa mati sendiri dengan antibodinya kita kalau kitanya strong sehat kuat, gitu ya. Betul. Oke, nah kalau anak lu sendiri udah sekolah atau masih di rumah? Masih di rumah bro. Masih di rumah, berarti aman ya? Aman. Nah, kalau istri? Istri di rumah juga jaga. Di rumah, iya. aman ya? Aman. Nah, jadi rencananya gue sebelum ada virus-virus ini nih beredar nih, rencana pengen jalan gue bro, traveling. Kemana tuh? Luar negeri atau dalam negeri? Ke dalam negeri sih, masih dalam negeri. Kemana bro? Ini karena dampak pariwisata. Sorry bro, gue sambil makan nih. Karena emang keripiknya enak banget. Mantap. Ayo bro, silakan bro. Keripik apa sih namanya? Aduh. Ini keripik jagung nih. Jagung. Karena dampak dari corona ini banyak banget. Salah satunya adalah dampak pariwisata. Ya, benar-benar yang industrinya pariwisata kayak di Bali, kayak di Lombok, terus di Pulau Komodo, sampai Raja Ampat itu turun drastis bro. Nah lu pengen jalan-jalan kemana? Terus lu tetap jalan atau lu batalin?
mau nggak mau ya harus gue batalin dulu lah demi menjaga kesehatan lah. Oh jadi lu nggak jadi jalan-jalan? Iya, tadinya plannya mau jalan-jalan sama keluarga. Kemana bro? Ke Bali bro. Ke Bali, wah itu tempat banyak banget ya. Apa turis dari Asia gitu ya. Jak, gue pengen berandai-andai dari lo. Jadi saat ini dunia lagi dahsyat banget dampak dari virus corona ya. Termasuk umroh pun sempat ditutup. Gue agak takut tuh sebenarnya tuh. Lu kebayang nggak? Yang namanya Ka'bah nggak ada yang tawaf di situ sama sekali. Gue sempat berpikir, wah ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda apa kita nggak usah jelas di situ ya. Nah sekarang gue pengen nanya lu, bro. Kalau lu kira-kira punya kekuatan super, jadi superhero nih. Wah, ngalahin yang namanya corona. Lu bakal ngelakuin apa sih, bro? Gua yang pasti, kalau misalnya punya kekuatan super kayak gimana dulu nih. Misalkan gua punya kekuatan super kayak Thanos ya, punya tangan itu ya. Oh, bakal cincin semua. Iya, bakal cincin. Gua bakal ngeklik, ngilangin virusnya itu, bro. Oh, oke. Mati semua. Mati semua virusnya kan. Oke, boleh juga ya. Kalau punya kekuatan gue ngapain ya? Oh mungkin gue akan kayak kekuatan di salah satu yang ngebentengin seluruh langit. Oh kayak ini Wakanda. Wakanda. Satu kotanya tuh terlindungi tuh. Wah gue mungkin akan lindungin tuh satu negara dan satu kota gue biar nggak terinfeksi virus corona itu. Berarti penduduk yang di tempat tuh nggak boleh keluar dong, bro? Nggak boleh masuk, nggak boleh keluar gitu ya. Ya egois dikit nggak apa-apa ya. Mendingan gue lah ini ya, klik hilang semua ya. Oke. Dari opini lu nih ya, pesan-pesan buat temen lu, saudara lu, warga negara Indonesia, apa sih yang seharusnya mereka lakukan agar ya karena gini dampaknya. Kemarin gue ke salah satu supermarket yang ada di ITC Permata Hijau. Itu rata-rata ya yang punya uang itu memborong makanan sampai 3-5 troli. Buset, buat apa tuh? Nah itu kan dampaknya ternyata sebenarnya yang paling jahat bukan corona ya. Masyarakat Indonesia sendiri yang hanya memikirkan diri sendiri gitu ya. Kira-kira apa sih pesan lu buat mereka? Bahkan ada yang sempat ditangkap kan nyetok yang namanya masker itu. Gitu. Wah itu parah sih menurut gue gitu. Menurut lo apa pesan buat mereka? Kalau menurut gue sih orang-orang kayak gitu sih sampah menurut gue di Indonesia. Maksudnya pemikiran tuh pemikiran bukan seorang manusia sih. Dia mikirin diri sendiri, keuntungan buat diri sendiri. Sedangkan orang lain yang kena dampaknya dari apa yang mereka perbuat gitu kan. Pesan gue sih mendingan janganlah kayak begitu kan, buat apaan gitu. Mendingan bantulah orang-orang yang kena virus itu, atau biar mencegah orang-orang untuk kena dengan membagi-bagi masker gratis lah, atau enggak lebih murah harganya kan itu bisa. Terus juga ngingetin orang untuk cuci sabun. Kalau bisa pemerintah nih sendiri di jalanan umum itu sediain buat cuci tangan. Di Inggris apa di mana gitu, di luar negeri ada kan di taman-taman tuh tempat buat cuci tangan, tempat dibuat minum tuh ada kan, nah sediain kayak gitu-gitu kan. Jadi kan lebih enak, lebih bersih buat cuci tangan juga. Ini terus juga tempat sampah juga harus sediain lebih banyak lagi di sudut-sudut kota. Gitu. Please ya yang nonton program ini, channel ini, dengar tuh apa pesan-pesan dari Jaka. Jack, tapi gue dapat lagi nih satu artikel bahwa virus kayak gini tuh konspirasi seperti apa? Nih gue bukain datanya ya. Jadi gue bacain dulu ya. Dari mulai tahun 1720 ya, berarti itu udah berapa 300-400 tahun yang lalu ya, wabah yang namanya MERS di Prancis ya, yang ini pada tahun 1720 ya, menurut catatan ya ada 100.000 orang berada di dalam kota dilaporkan tewas ya, itu tahun 1720. Lalu di tahun 1820 ya, ini penyakit kolera menyebar di seluruh wilayah Asia Tenggara pada tahun 1820 sehingga 100.000 jiwa pun meninggal ya, termasuk Pulau Jawa ya.
Lalu 100 tahun kemudian di tahun 1920 ya, ada yang namanya flu Spanyol atau flu Spanish ya. Nah, ini juga banyak ribuan orang meninggal karena virus ini ya. 50 sampai 100 juta jiwa ya meninggal. Lalu di tahun 2020 ya sekarang ya, yaitu virus corona. Jadi kebayang nggak ada polanya setiap 100 tahun sekali. Masih ada penyakit baru ya, virus baru. Menurut lo ini suatu yang kebetulan atau sebuah konspirasi? Sebenarnya gue sendiri pribadi sih nggak ada yang namanya kebetulan ya. Pasti semua udah direncanain. Nah, pertanyaan gue, ini rencana Tuhan atau rencana segelintir? Nggak, kalau misalnya itu kurang tahu juga gue. Oke, jadi masalah konspirasi itu wallahu alam ya, apakah itu benar-benar ada yang ciptakan ya, ataukah ini memang efek setiap 100 tahun sekali ya. Anyway, Bro Jaka, thank you banget udah datang. Wah, kita terus nih. Oke ya. Oke, teman-teman, thank you sudah tonton video kita ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya di episode proaktif reaktif ini, karena kita akan terus membahas apa aja yang sedang terjadi di dunia kita saat ini ya, salah satunya virus corona. So, terus tonton program-program di Salting Universe dan see you. Dah.